bencana nasional. Bapak Ibu mesti berbuat sesuatu di gereja. Ini lembaga Bapak Ibu. HKB, ini pemerintah, karena kita kan negara rawan bencana kan. Pemerintah mencatatkan April dan Oktober. 26 April, Bapak Ibu berbuat sesuatu. Hari kesiapsiagaan bencana, bikin simulasi, bikin diskusi, bikin kewaspadaan di gereja. 26 April, nanti kita buat petunjuknya. Tanggal 13 Oktober, kedua, hari peringatan risiko bencana nasional dan internasional. Indonesia buat sesuatu. Bapak Ibu buat lagi sesuatu di gereja. Sebagai rumah ibadah tamu bencana, ini ada 5-6 agama akan membuat yang sama. Kita hadir mewakili Kristen Protestan. Ya, jadi Oktober tanggal 13 hari pengurangan resiko bencana atau PRB. Kalau April itu HKB, hari kesiapsiagaan bencana. Ini nasional. Agendanya kalau April itu buatlah latihan kewaspadaan kalau ada gempa, ada kebakaran, banjir. Bagaimana evakuasinya? Kerjasama dengan BPBD, Pemkot, Pemkap, kabupaten yang ada di Bapak Ibu punya wilayah. Nanti kita akan marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jaringan yang ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama perkenankan saya atas nama Majelis Pekerja Harian PGW Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Biro Kesra, Kepala Biro Kesra Bapak Andri Kustiawardana, juga ada Pak Rahmat ya, ada di sana, dan juga tentu rekan-rekan dari Biro Kesra, lalu dari BPBD Jawa Barat, Ibu PLT, Kepala BPBD Ibu Ane, ada Pak Edi, terima kasih Pak, Bapak Rafael Situmorang, Mitra PGIW, yang memperhatikan juga keberadaan kita bersama. Dari PGI juga, dari pusat hadir sebenarnya pimpinan nasional PGI Bapak Hendrik Lokra yang juga nanti akan jadi narasumber. Beliau sangat berpengalaman dalam berbagai hal di lingkungan gereja-gereja. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian juga mitra kita ini dari Jakomkris Bapak Banu Subagio. Ini jauh-jauh Pak dari Jogja, entah baru pulang dari mana. Ya Pak Banu, beliau ini tim nasional sebenarnya untuk penanganan bencana dari jaringan komunikasi Kristen ya, untuk hal yang berkaitan dengan bencana Jakomkris ya. Lalu juga para narasumber dan tim pelatih, terima kasih BPBD full mendukung kegiatan ini, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk BPBD Jamat. Juga tentu Bapak Ibu seluruh peserta pendidikan dan pelatihan dari gereja-gereja anggota yang tersebar di Jawa Barat, lalu juga dari PGIS, Persekutuan Gereja setempat yang ada di wilayah Jawa Barat, juga dari Persekutuan Okumene juga hadir wakil-wakilnya, dan para sahabat yang hadir. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana, karena di bawah MPH PGW ada tim pelaksananya. Ini kerjanya sangkuriang Pak, karena baru Oktober kita terima dananya, lalu segera bergerak berbenturan dengan berbagai kegiatan, dan dalam waktu beberapa hari acara ini di set up. Terima kasih panitia dan terima kasih tentu kepada para narasumber, juga bapak-bapak ibu dari perwakilan lembaga yang bisa hadir dalam saat ini, walaupun pasti mendadak, mungkin suratnya juga baru kemarin gitu, Pak. Tapi bisa hadir, terima kasih untuk semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira salah satu nilai budaya Sunda, kalau tadi di dalam renungan ibadah diingatkan saling mengasihi,
di Jawa Barat juga ada saling mengasuh ya, silih asuh. Silih asuh itu yang kuat membantu yang lemah, ya, yang besar menolong yang kecil. Dan saya kira spirit itu menjadi bagian dari spirit kolaborasi yang harus kita lakukan. Karena ketika bencana, yang kuat bisa mendadak lemah. Yang lemah memiliki peluang-peluang untuk berbuat sesuatu. Nah, karena itu kondisi situasi bencana yang memang sangat tinggi potensinya di Jawa Barat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita biarkan untuk kita kerjakan sendiri-sendiri. Karena itu kolaborasi semua sangat diharapkan, dan mudah-mudahan ini akan menggerakkan kolaborasi kita lebih lanjut di kota kabupaten dan dimanapun kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita boleh belajar dari situasi Cianjur ketika di awalnya kita mau bergerak sendiri-sendiri, tapi kemudian kita disadarkan bahwa kita masing-masing itu punya potensi yang bisa saling melengkapi, sehingga semua bisa dilakukan secara efisien, secara optimal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga melalui acara ini kita semua di wilayah masing-masing bisa segera juga menindaklanjuti kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan, dan biarlah melalui pelatihan-pelatihan ini kita juga bisa berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan teman-teman kita. Ada banyak lembaga-lembaga gereja yang sudah memiliki tim penanggulangan bencana dan lain-lain. Nah, itu perlu dihubungkan. Karena itu yang di Jawa Barat mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama antar gereja, kita punya kolaborasi dengan BPBD, dengan pemerintah provinsi, dan lembaga-lembaga yang lain yang berkaitan dengan penanganan bencana. Semoga acara ini bisa menjadi berkat, menginspirasi kita, melatih kita, dan semoga ini mendatangkan kebaikan untuk masyarakat di mana kita hadir bersama di Jawa Barat ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membuka acara ini secara resmi, dan untuk itu kita akan membukanya bersama-sama. Ya, Bu, siapa saja nih, Bu? Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka secara resmi pendidikan dan pelatihan fasilitator rumah ibadah tangguh bencana. Kami undang untuk Bapak Kepala. Untuk berkenan bersama-sama kita akan membuka dengan memainkan hitungan. 3, 2, 1. Baik, saya Ana Hermadiana Adnan, PLT Kepala Pelaksana PBBD Provinsi Jawa Barat. Bu, saya merasa luar biasa sekali nih hari ini Bu hadir memberikan pelatihan kepada warga gereja untuk ikut bersama-sama menangani bencana. Itu apa yang menjadi concernnya Ibu? Ya, baik, karena saat ini bencana ini semakin banyak ya, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang seperti itu. Dan berdasarkan hasil kajian bahwa seseorang itu selamat dari bencana itu karena dirinya sendiri. 35% adalah karena dirinya sendiri. Kemudian karena keluarganya, kemudian karena teman atau tetangganya, dan pemerintah, BBD dan Basarnas ini hanya 2% saja. Untuk itu kami sangat bahagia dan senang sekali ketika kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan rumah ibadah tangguh bencana. Bu, kemudian apakah ada pelatihan-pelatihan yang spesifik untuk mereka atau bagaimana untuk mengatasi bencana? Ya, betul. Nah, ini untuk pelatihan ada berbagai macam ya. Kalau untuk penyelamatan diri, nanti kita akan lakukan simulasi sesuai dengan ancaman bencana apa yang ada di sekitar kita. Seperti gempa bumi, apa yang harus kita lakukan. Kemudian banjir. Kemudian yang sedang viral sekarang adalah tsunami, adanya megatrust, seperti itu ya. Kemudian angin kencang. Kemudian kalau untuk pencarian pertolongan itu juga ada pelatihannya tersendiri.
kenapa perlu ada pelatihan itu, jangan sampai kita yang menolong menjadi korban seperti itu. Jadi memang harus ada sinergi ya Bu ya, pemerintah Betul. dengan masyarakatnya, karena rupanya memang masyarakat yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya Bu ya. Para Betul. pemerintah mendampingi ya Bu ya, Betul. mendampingi, mengendorse. Itu ada pesan khusus lah kan. Iya, bagi warga jemaat semua, mari kita ciptakan rumah ibadah tangguh bencana dan siapkan diri untuk selamat dari bencana. Salam tangguh. Terima kasih. Jadi pengelolaan bencana ini tidak hanya di rumah ibadah, tapi mulai dari keluarga, desa, peternakan, kelurahan, semua perkantoran, salah satunya adalah rumah ibadah. Karena kenapa target rumah ibadah ini jadi sasaran? Karena selain di sekolah, jadi rumah ibadah ini termasuk sering berkumpulnya jemaah yang mayoritas cukup banyak orang yang dalam satu waktu. Harapannya untuk kegiatan hari ini, harapannya tentu saja kerjaan ini bisa berjalan lancar. Semua fasilitator yang ada diharapkan setelah kembali ke wilayah masing-masing ke daerah kabupaten ini punya tanggung jawab untuk melaksanakan amanat dari kegiatan ini. Jadi amanatnya adalah membentuk struktur organisasi dan membuat dokumen-dokumen yang bisa ketika ada